ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkan, infakkan hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang menjamin yang akan menafkahimu. Jadi laki-laki ini enak sebenarnya. Laki-laki ini kalau dia masih mau menafkahi keluarganya, masih mau menginfakkan hartanya, unfik alaika, Allah Ta'ala yang akan menafkahi dia. Jadi laki-laki itu tak boleh cemen. Laki-laki itu memang harus berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang. Jadi luar biasa. Setiap laki-laki berangkat dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, sudah Allah jamin nafkah itu kepada dirinya. Itu satu yang harus dipahami seluruh laki-laki itu. Yang kedua, setiap laki-laki berangkat dari rumahnya, niatnya adalah menafkahi keluarganya, menginfakkan sebahagian hartanya, maka kemudian seluruh langkah kakinya menjadi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua pengurus yang kita hormati beserta seluruh pengurus masjid yang berhadir yang kita muliakan, ibu dan bapak, para penasihat pengurus masjid, bapak RW, bapak RT, para tokoh masyarakat, alim ulama, imam masjid yang kami cintai, ibu dan bapak yang tak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tamu Allah sedang jamaah subuh rahimakumullah. InsyaAllah senantiasa dibahagiakan zahir dan batinnya, diselamatkan dunia akhirahnya, senantiasa jauh dari segala malapetaka, mara bahaya. InsyaAllah dicurahkan rahmat, nikmat, karunia, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga insyaAllah menjadi hamba-hamba yang ish kariman aw mut syahidan, hidupnya mulia matinya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu dan bapak, mohon dimaafkan 3 kali pertemuan saya tidak bisa membersamai ibu dan bapak. Mudah-mudahan kesabaran, keikhlasan ibu dan bapak semua senantiasa berbalas keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairul jazaa. Ibu dan bapak, kita sambung kaji kita pada pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang pentingnya kita ini mengingat mati. Apatah lagi ini bulan baru dalam kalender dan penghitungan miladiah Masehi. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, aksiru zikral maut. Perbanyaklah kalian, kata Nabi, mengingat-ingat kematian. Jadi Nabi memang menyuruh kita ini, ibu dan bapak, untuk selalu dan sering mengingat-ingat kematian. Paling tidak ada 2 hikmah apabila seorang hamba Allah itu sering mengingat kematian. Pertama, kata Nabi SAW, fama min abdin aktsara dzikrahu, tidak ada seorang pun hamba Allah yang selalu dia mengingat kematian, illa ahyallahu qalbah, kecuali Allah akan hidupkan hati dia. Yang kedua, selain hatinya hidup, wa hawwana alaihil maut, orang yang banyak mengingat kematian, maka ibu dan bapak akan dimudahkan dia saat menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita ini salah satu di antara orang yang hidup hatinya mudah kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa dikatakan ibu dan bapak rahimakumullah orang yang banyak mengingat mati maka hati dia akan hidup? Pertama, orang yang banyak mengingat mati maka dia akan menyadari dia pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal itu kepada mereka,
la yastakhiruna sa'ah, tak bisa dimundurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, tak bisa pula dimajukan sedikit pun. Jangankan manusia ibu dan bapak, jangankan pohon, jangankan gunung, kaum itu pun juga ada ajal. Maka ibu dan bapak kalau masuk dari kota Mekah menuju kota Madinah, sampai di simpang Panam kota Madinah, namanya Saniyatul Wada. Di simpang Panam kota Madinah itu namanya Saniyatul Wada. Sampai di Saniyatul Wada, tak jauh dari situ ibu dan bapak di sebelah kiri nampak simpang besar, itu mengarah ke Palestina. Masuk ibu dan bapak lebih kurang 395 kilo, ibu dan bapak akan bertemu dengan sebuah negeri, maju negerinya tapi tak ada penduduknya. Nama negeri itu adalah Madain Saleh. Kalau Madinah kota, Madain kota-kota, berarti bukan satu kota, banyak kotanya. Kotanya seluas Singapura. Ibu dan bapak rahimakumullah, bila kita masuk ke dalamnya, rumah mereka mewah-mewah, peradaban mereka maju, tapi penduduknya tak ada sama sekali. Dibuka oleh Allah Ta'ala langit, lalu dihantamkan petir, dihantamkan halilintar, hingga kemudian gunung-gunung mereka pun hancur. Itu ibu dan bapak rahimakumullah. Padahal negeri mereka maju, tapi sekarang telah berpulang ke rahmatullah, sudah menjadi almarhum dia. Jadi ibu dan bapak, cuman ini bukan almarhum dalam makna yang baik, dia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi negeri yang dahulunya maju sekarang telah berpulang. Kalau negeri saja bisa berpulang, apalagi orang. Ada Turki Utsmani telah berpulang ke rahmatullah. Ada negeri Andalusia telah berpulang ke rahmatullah. Jadi negeri-negeri saja bisa hanya tinggal sejarah. Apalagi kita ini lebih sebentar, Pak. Jadi kita ini takkan hidup lama. Tidak hanya kita, bahkan benda mati pun juga ada ajalnya. Jangan kamu, kata Nabi, memukul pembantu rumah tanggamu, dikarenakan mereka memecahkan barang pecah belah. Karena barang pecah belah itu, kata Nabi, juga ada ajalnya. Jadi barang pecah belah pun ada ajalnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi seluruh orang yang banyak mengingat mati itu, dia sadar kalau dia pasti akan mati. Tak satu pun yang tak mati. Yang kedua, kalau dia sudah sadar dia akan mati, maka dia mulai berfikir bekal apa yang nak dibawa dia untuk menghadap kepada yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkan dirimu, kata Allah Ta'ala, bekali dirimu, kata Allah Ta'ala, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Mana takwa yang paling hebat? Inilah perbedaan ibu dan bapak rahimakumullah. Kita selalu mendengarkan pertanyaan jamaah, Pak Ketua, mana yang lebih besar pahalanya Pak Ustaz antara ini dengan ini? Tapi orang jarang bertanya, mana takwa yang paling hebat di antara semua takwa Pak Ustaz? Kalau ini dikerjakan, ini untung besar kita ini. Maka kata Nabi SAW, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa, itu kata Nabi adalah al-ghina, kekayaan. Jadi banyak orang yang tak mau menggunakan kekayaannya untuk menjadi penolong dirinya. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada kenikmatan di jalan takwa kepada Allah sehebat kita ditolong oleh kekayaan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi itu semiskin apapun mereka itu ahlus sadaqah. Karena hanya dengan kekayaan itulah satu-satunya amal yang ditempelkan kata jariyah kepada dia, satu-satunya amal yang ditempelkan kata jariyah kepada dia, nama amalan itu adalah sedekah jariyah. Belum pernah kita mendengar salat jariyah, belum pernah kita mendengar puasa jariyah, belum pernah kita mendengar haji jariyah atau umrah jariyah. Yang ada itu hanya sedekah jariyah.
Inilah hebatnya harta ini. Dan hal yang paling kuat disesali oleh setiap orang mati itu adalah tentang sedekah. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Bisakah ditunda mati kami ini duhai Allah? Agak beberapa waktu saja. Kalau bisa ditunda, apa yang nak dibuat oleh setiap orang mati itu? Fa asaddaq, kami nak bersedekah. Jadi luar biasa sedekah ini. Maka sahabat-sahabat Nabi itu seluruh mereka ahlus sedekah. Berjalan Jabir berjalan, ibu dan bapa rahimakumullah, menengok pasukan-pasukan yang menggali parit dalam perang Khandaq. Rupanya ditengoknya baju Nabi SAW dalam keadaan basah dan menyembul 2 batu dari balik baju. Karena rupanya orang-orang dulu kalau lapar tingkat tinggi, perut kosong, maka kemudian mereka letakkan batu di perut. Ada hubungan itu Pak Ustaz? Kata Ustaz Zulhendri Rais ada. Kalau bapak ibu ragu, boleh dicoba agak 3 hari tak makan, dirasakan pula batu itu menempel di perut, ada pengaruh apa tidak. Menengok Nabi SAW menempelkan batu ke perut, duduklah Jabir di samping Rasul. Begitu kepedulian mereka. Lalu berbisik dia kepada Rasulullah, ya Rasul, makan siang nanti di rumah kami. Dia tak tanya dulu di rumahnya ada makanan apa tidak. Dia balik pulang ke rumah setelah Rasulullah mengiyakan ibu dan bapa, tanyanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita hidangkan kepada Rasul? Kata istrinya, jangankan untuk Rasul, untuk anakmu pun tak ada makanan. Mohon maaf, ini kalau tamu datang, anak tak makan. Tentu kalau orang sekarang dahululah anak. Tapi ini persoalannya bukan tamu sembarangan ini. Mohon maaf nih, kalau Pak RT, Pak RW datang masih bisa awak lobby. Ini yang datang ni Rasulullah, macam mana cara melobi? Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kemudian bertanyalah Jabir, adakah di rumah kita zabah? Jadi orang Arab tu kalau menyebut kambing umur 2 tahunan kibash. Tapi kalau umur kambing itu masih di bawah 1 tahun, mereka menyebut namanya zabah. Zabah itu artinya lauk. Lauk. Kata istrinya, hanya ada seekor zabah di rumah. Jadi biasanya orang Arab itu jarang memasak yang kecil-kecil. Karena kalau kambing umur 1 tahun, itu mereka memakannya hanya 6 orang. Beda dengan kita, 1 RT masih bisa lah, tambah dengan cubodak seketek. Itu masih bisa. Banyakkan kuahnya sikit, cincang sesincang-cincangnya. Itu masih lewat, 1 RT masih lewat lah. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, mereka biasanya 6 orang saja. Nah, ketika siang datang, setelah dia masak, ibu dan bapak rahimakumullah, dia tunggulah kehadiran Nabi. Rupanya Nabi SAW mengumumkan ini kepada seluruh penggali parit perang Khandaq. Berapa jumlahnya itu? 141 orang. Jadi walaupun ini pernah kejadian pada diri Nabi, tak boleh diamalkan oleh jamaah Masjid Al-Munawwarah. Tapi kan ada hadisnya Pak Ustaz, ada kejadiannya. Jangan bapak kira sesuatu yang boleh untuk Nabi boleh untuk bapak. Sesuatu yang wajib ke atas Nabi wajib ke atas bapak, tidak semuanya. Jadi mengapa kita tu mengaji wajib pakai guru? Karena banyak orang hari ini, makanya saya bacalah buku Pak Ustaz. Tak selamanya baca buku tanpa guru itu benar. Ada yang wajib ke atas Nabi, sunnah kepada kita. Mana contohnya? Salasun hunna alayya faraid. Ada 3 macam kata Nabi kepadaku hukumnya fardu, wajib. Wa hunna alaikum tatawwu', kepada kalian hukumnya tergantung kesanggupan. Al-witru, surat witir, Nabi wajib. Wan nahru, berkurban. Yang ketiga, wassalatud duha, salat duha. Ada sesuatu yang boleh kepada Nabi, tak boleh kepada bapak. Mana contohnya? Menikahi perempuan lebih daripada 4.
Nabi boleh, bapak tak boleh. Yang coba-coba pula. Apa contoh yang boleh? Nabi boleh mengumumkan sesuatu kepada orang, bapak tak boleh. Mengapa Nabi boleh? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap kalau bukan sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Berarti ada asbab mengapa Nabi dibolehkan. Kalau bapak tak ada ilmu itu. Ilmu itu spesial untuk Nabi SAW. Kita tak ada ilmu itu. Maka diundang satu-satu datang. Diundang suami istri datang. Diundang keluarga datang. Jangan nanti diundang jamaah Masjid Al-Munawwarah personal, pribadi, diumumkan di Masjid Al-Munawwarah. Tak boleh. Nabi SAW mengumumkan kepada seluruh penggali parit Khandaq itu, orang yang sudah lama tak merasakan makanan enak, dalam keadaan lapar tingkat tinggi, ini menggali parit ini tak sama dengan gotong royong membangun musala ni, ibu dan bapak. Kalau gotong royong membangun musala, banyak orang tegak, banyak orang memakan kue, meminum kopi daripada yang bekerja. Ini mendesak, harus cepat dikerjakan. Datanglah 141 orang itu ke rumah Jabir. Menengok yang datang itu begitu ramai, pucat pasi muka Jabir. Tapi semangat sedekahnya luar biasa. Lalu menengok Jabir pucat pasi, apa kata Nabi? Jabir, bawa makananmu ke hadapanku lengkap dengan tungku-tungkunya, tempat-tempatnya. Dibawa ke hadapan Nabi. Lalu Nabi mengaduknya. Diaduk oleh Nabi. Apa kata Jabir? Aku menengok Rasulullah mengaduk makanan dari kanan ke kiri. Inilah yang ditinggalkan oleh banyak orang sekarang. Jadi mengaduk makanan itu dari kanan ke kiri. Ibu-ibu mengaduk makanan bapak, kopi bapak, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau aduk-aduk aja? Kalau kanan ke kiri arahnya tawaf. Kalau kiri ke kanan arahnya jarum jam. Coba ingat-ingat baik. Jadi mengaduk makanan itu, saya Pak Ketua, kalau ada orang mengaduk kopi saya di depan saya, nampak oleh saya, rupanya dia mengaduknya salah, langsung saya stop. Pak, izin Pak, boleh nggak diaduk? Saya minta saya ngaduk. Begitu saya hati-hati dalam masalah adukan makanan itu. Di rumah saya ke istri saya sampaikan, jangan lupa setiap makanan yang dimasak itu diaduk dengan kanan ke kiri, bacakan salawat Nabi dalam setiap makanan. Jangan-jangan dengan itulah kita bisa dengan izin Allah melunakkan hati anak-anak. Jadi seluruhnya berawal dari makanan. Alah, diskusi nampak masalah mengaduk-ngaduk nih. Arahnya arah tawaf. Arahnya arah tawaf, bukan arah jarum jam. Setelah Nabi mengaduk makanan itu kanan ke kiri, lalu Nabi mencidukkan makanan itu dan meletakkan ke masing-masing piring sahabat. Setelah diletakkan ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata Jabir? Demi Allah aku menyaksikan bahwasanya makanan itu tidak berkurang sama sekali. Masya Allah. Itulah berkahnya kalau makanan itu diaduk dengan cara sunnah. Tapi apakah itu saja Pak Ustaz? Tidak, ada yang kedua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkan, infakkan hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang menjamin yang akan menafkahimu. Jadi laki-laki ini enak sebenarnya. Laki-laki ini kalau dia masih mau menafkahi keluarganya, masih mau menginfakkan hartanya, unfik alaika, Allah Ta'ala yang akan menafkahi dia. Jadi laki-laki itu tak boleh cemen. Laki-laki itu memang harus berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang.
Jadi luar biasa. Setiap laki-laki berangkat dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, sudah Allah jamin nafkah itu kepada dirinya. Itu satu yang harus dipahami seluruh laki-laki itu. Yang kedua, setiap laki-laki berangkat dari rumahnya, niatnya adalah menafkahi keluarganya, menginfakkan sebahagian hartanya, maka kemudian seluruh langkah kakinya menjadi pahala. Jadi kalau bisa jangan mencari nafkah itu Labu Baru ke Labu Baru aja, keliling dunia persilatan nih. Karena setiap langkah kakinya pahala, langkah kakinya pahala. Hatta kata Nabi, walaupun ma taj'alu fi fami imra'atik, engkau hanya menyuapkan satu genggam makanan ke mulut istrimu. Masya Allah. Hanya satu suap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, kata Nabi, itu pun berpahala, selagi yang bapak suapkan itu masih istri bapak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, malaikat itu mengembangkan sayapnya. Pertama kepada orang menuntut ilmu, kedua orang yang memfasilitasi ilmu. Siapa orang yang memfasilitasi ilmu itu? Termasuklah para ayah dan ibu yang mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anak. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian rahimakumullah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi rupanya memberi tak mengurangi, memberi itu mencukupkan. Nah, itu kan Jabir, orang miskin memberi. Oh, jangan ditanya lagi Utsman bin Affan, jangan ditanya lagi Abdurrahman bin Auf, jangan ditanya lagi Umar bin Khattab, jangan ditanya lagi sahabat-sahabat Nabi yang berada, yang miskin saja seperti itu dia memberi. Makanya kalau kita tengok ibu dan bapak di pengajian-pengajian sajalah contohnya, jangan dikira masjid-masjid besar, mohon maaf ini masjidnya sudah mewah, lalu ibu dan bapak rahimakumullah jamaahnya punya semangat menyumbang tinggi, belum tentu. Nggak ada jaminan. Di kampung-kampung itu Pak Haji, banyak hal yang mesti kita pelajari. Di kampung-kampung kecil-kecil, saya pergi ke Pulau Birandang. Di Pulau Birandang itu ada dua masjid yang agak besar, Ar-Rahman dan saya lupa nama satu lagi, Al-Ma'mur apa Al-Ikhlas. Dua masjid yang agak besar di dusun berbeda. Itu selesai pengajian maghrib mengamir. Pengajian maghrib biasa, lepas pengajian maghrib itu di luar masjid itu sudah ada paling tidak 20 jambau makanan, membawa ikan bau malah ke masjid. Pengajian maghrib loh, pengajian maghrib itu. Selesai sholat isya berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu makan di luar masjid. Ramai 20 jambar itu, nampan kalau bahasa kita ya. Kalau kami di Bangkinang menyebut jambau. Padahal waktu sangat kasih itu. Selesai salat maghrib, berbondong-bondong orang mengantarkan makanan ke masjid. Masya Allah. Di kota, saya minta maaf ini, di kota, jangankan pengajian maghrib, Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Padahal begitu baik ekonomi orang. Saya pergi ceramah ke Tembilahan ibu dan bapak, 2 tempat, di kota 1, di desanya 1. Sampai di Tembilahan ngaji, selesai pengajian, saya diminta oleh pengurus masjid, mobil tinggal sini Pak Ustaz, kita ke pengajian yang kedua pakai motor. Pakai motor, ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya kalau motornya berselisih, maka motor yang satu mesti berhenti.
Makanya jangankan mobil, motor kalau berselisih satu berhenti. Sampai di sana ibu dan bapak rahimakumullah, hari sudah jam 8.35, 8.40 malam, jamaah sudah lama menunggu. Saya bilang kita langsung ke masjid. Tidak bisa Pak Ustaz. Kenapa tidak bisa? Di sini aturan mainnya Pak Ustaz, para penceramah harus makan dulu baru boleh berceramah. Saya bilang di Pekanbaru tak macam itu. Ya begitu Pak Ustaz. Tapi jamaah sudah lama menunggu, saya bilang. Tetap tidak boleh Pak Ustaz. Tak boleh guru menyampaikan kaji dalam keadaan lapar. Sedangkan jamaah yang diberikan tausiah itu sudah dalam keadaan kenyang. Saya lama pula temenung. Ngangguk-ngangguk lah saya waktu itu. Akhirnya saya dibawa ke rumah salah satu pengurus. Mohon maaf, rumahnya kayu, ibu dan bapak. Rumahnya kayu. Ya sudah ke tepi pantai itu Pak Haji. Sudah ke tepi pantai. Rumahnya kayu, ibu dan bapak rahimakumullah. Kami pun naik ke atas. Mohon maaf, apa lauknya? Ikannya 1 ekor. Ditambahnya dengan gulai pisang. Ada pucuk ubi sayur putih. Ditambah kemudian dengan cabai. Artinya bukan kaya sebenarnya, tapi caranya luar biasa. Kemampuannya sangat sederhana, tapi keinginannya memuliakan tamu itu luar biasa. Berpanas-panaslah jamaah menunggu. Sabar mereka menunggu. Yang penting ustadznya mesti makan dulu. Yang terjadi di Pekanbaru nih Pak Haji. Saya ceramah maghrib, ceramah isya. Apalagi kalau hari Jumat itu, Jumat, Sabtu, Ahad itu mulai ceramah subuh. Subuh ceramah ini kayak hari ini, subuh ceramah jam 8, ceramah jam 10, ceramah jam 12, ceramah jam 2, ceramah maghrib, ceramah. Kemeruntun itu. Kadang isya lagi ceramah, bisa 6 hingga 7 atau 8 kali sehari itu. Itu sudah bisa dipastikan makan malam kan tidak teratur. Selesai ceramah, belum lagi selesai ceramah maghrib, handphone sudah berdering. Tidak kita angkat. Selesai ceramah menjelang azan itu saya telepon, Pak, saya masih di masjid ini. Pak Ustadz, apa tidak bisa ditinggalkan jemaah itu Pak Ustadz? Kok bisa Pak Ustadz di siku sholat? Saya bilang, 2 yang saya jaga. Pertama amal saya, yang kedua pandangan mata orang. Tolonglah Pak Ustadz. Jemaah di sini Pak Ustadz gelisah dia kalau nak nampak Ustadz. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, pokoknya Pak selesai assalamualaikum, assalamualaikum, saya langsung tegak. Makanya jangan heran nanti kalau ada ustaz-ustaz assalamualaikum, assalamualaikum langsung tegak dia ada janji berikutnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, doa bentar langsung tegak. Baru sampai Nangka, sudah di mana Pak Ustaz? Saya baru sampai Nangka Pak. Apa ini Pak Ustaz, bisa agak dikebut sedikit Pak Ustaz? Baik, insya Allah. Kalau boleh saya singgah sebentar Pak, boleh saya makan sate sedikit, agak 1 ketupat 2 ketupat. Oh tidak bisa Pak Ustaz, jamaah ada gelisah. Nah itu jangan ditanya, bukan ke saya saja tuh, hampir rata-rata Ustaz menghadapi itu. Nanti Pak Ustaz ada makanan yang disediakan oleh pengurus. Ini saya bukan meminta, tak ada sama sekali. Sampai ke tempat, bisa dipercepat mulainya Pak, jangan tunggu saya, mulai saya dulu ngaji, mulai saya dulu sambutan, saya nyampe langsung ceramah. Aman tuh Pak Ustaz? Rupanya tak aman. Sampai di situ, karena Ustaz kita telah datang, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Acara pertama pembacaan suci Al-Quran. Acara yang kedua sambutan ketua panitia. Acara ketiga sambutan ketua pengurus masjid. Sambutan Pak Ketua RT, sambutan Ketua RW, sambutan Pak Lurah. Acara yang ke-7 sampailah kita kepada acara inti, acara yang kita nanti-nantikan hari jam 10 malam Pak. Tapi acara inti itu belum lagi kalau pakai pengumuman-pengumuman, ya ada pula kan pengumuman-pengumuman. Acara jam 10 jamaah terlalu Ustaz mulai ceramah. Selesai ceramah jam 11. Habis itu datanglah anak-anak seusia SMP membawa makanan. Saya tengok dia jauh, bakwan, risoles, tahu Sumedang.
Tidak bermaksud menghina makanannya, tapi begitulah cara sebahagian orang hari ini. Jangan dikira berduit orang lalu dia akan memuliakan orang. Belum tentu sama sekali. Saya yakin Bapak Ibu ini banyak menengok di kampung-kampung. Ada orang susah. Asal datang orang ke rumah dia, kalau tak makan tak tenang hati dia. Tak makan orang di rumah dia, tak tenang hati dia. Tapi ada orang rumah macam istana. Mohon maaf, apa yang dihidangkan kepada tamu? Aqua gelas. Itu ya sih. Jadi itu nilai. Kalau Dr. Kusnadi, dosen saya mengatakan, value itu nilai. Jadi manusia itu baru akan mau dia memberi kalau ingat matinya tinggi. Kalau tidak tinggi, ingat matinya pak payah pak. Bagaimana kalau kami tak mampu dalam jumlah banyak Pak Ustaz? Orang bangun masjid, orang bangun musola. Awak jangankan bangun musola, bangun tiang masjid pun tak mampu. Jadi macam mana caranya Pak Ustaz? Yang kecil-kecil ambil. Bagaimana yang kecil-kecil ambil? Setiap ada pengajian bapak bawa ni satu botol, taruh. Asal bapak hadir pengajian, pastikan bapak yang membawa air minum. Kecil. Kalau agak besar daripada itu, pusat tisu. Lampu asal mati di masjid, tak usah lapor. Belikan saja lampunya, tengok mereknya, beli lampunya, hantar kepada pengurus masjid. Atau hantar kepada takmir masjid. Jadi kalau nak memberi itu banyak jalan. Yang susah tu niat memberi tak ada. Banyak orang ditunjuk jadi pengurus masjid tak mau. Tapi kalau tak jadi pengurus masjid, kerjanya mengkritik pengurus masjid. Kalau mengkritik ni apa payahnya? Asal terbuka mulut seketik, lapeh kan? Asal terbuka seketik, lapeh kan? Apa yang payah? Yang payah tu berbuat. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, memberi itu banyak jalannya. Bagaimana kalau kami betul-betul susah Pak Ustaz? Deterjen satu damok Rinso tu tidaklah mahal. Nampak telekung-telekung di belakang tu sudah agak lain bentuk warnanya. Cuci ke rumah, izin dengan pengurus, basuh baik-baik, hanya satu damok rinsonya. Tapi kemudian ibu dan bapak rahimakumullah mengalir nilai pahalanya. Kapan kita macam tu Ustaz? Kalau orang ingat mati. Maka sahabat-sahabat itu luar biasa mereka. Selain hidup hatinya ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang banyak mengingat mati itu wahawwana alaihil maut, dia mudah saat kematian. Ada orang wafat sedang solat tahajud di tengah malam. Ada kemarin di Arengka, solat subuh ke masjid. Lepas solat subuh ngajak ustaz sarapan, imam masjidnya. Setelah ngajak imam masjidnya sarapan, beliau pulang ke rumah, istrinya berangkat ngajar, beliau masih di rumah. Ibu dan bapak rahimakumullah, ketika istrinya pulang, diketok pintu tak ada suara. Akhirnya didorong pintu rumah. Ketika didorong ditemukan beliau sudah menjadi jenazah. Sangat mudah kematian beliau, dalam keadaan berbaring. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada lagi jamaah di Senaplan. Menjelang wafat tiba-tiba dia menyampaikan kepada pengurus, Pak Haji, apa boleh Pak, kalau nanti ada ustaz bertanya tentang ambo, sampaikan ambo jamaah yang ngacok duduk di situ. Ditunjukkan tempat duduknya. Kenapa demikian? Enggak, mana tahu ada ustaz bertanya. Beliau pulang salat isya berjamaah, sampai di rumah wafat. Anehnya setiap ustaz disampaikan berita beliau telah berpulang ke rahmatullah, apa kata para ustaz? Apa yang biasa duduk siko ya? Jadi apa-apa yang tak biasa memboking sampai duduk, itu lo bunuhnya. Jadi orang mudah ingatnya. Kan ada orang semenjak masjid berdiri tak pernah beralih tempat duduk. Saking yakinnya dia di situ duduk, sajadah dia pun di situ. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah,
mudah sekali kematiannya. Di Jalan Kartama, solat subuh berjamaah di masjid. Setelah solat subuh berjamaah di masjid, ada pengajian. Gurunya Ustaz Dr. Honoris Causa Haji Nazari STH IMPD Al-Hafiz. Datang bakul, diambilnya lah kemudian uang di saku. Uang diulurkan ke bakul, belum sampai masuk uang ke bakul, tangan terkulai, kepala terkulai, wafat. Dalam keadaan berwuduk, selesai solat subuh, sedang pengajian, sedang bersedekah. Masya Allah. Jadi kalau dapat kita ni wafat dalam keadaan macam tu, wafat dalam keadaan solat, wafat dalam keadaan wirid pengajian, tapi bukan yang hari ini ya. Bismillah. Manisin Bapak Ibu. Wafat sedang baca Al-Quran, ya kan? Wafat sedang berpuasa sunat Senin Kamis. Wafat sedang berzikir. Wafat dalam keadaan baik. Man qama, siapa yang mendirikan malam tahajud, hajat, taubat, ibtigha'a wajhillah, dilakukannya salat itu dikarenakan rindu menatap wajah Allah. Khutima lahu biha, mati ia dalam kerinduan dan salatnya itu, dakhalal jannah, tempatnya syurga. Man shama, siapa yang berpuasa ibtigha'a wajhillah, dilakukannya puasa itu kerana rindu menatap wajah Allah. Khutima lahu biha, mati ia dalam keadaan puasanya itu, dakhalal jannah, tempatnya adalah syurga. Nah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan puasa, dalam keadaan solat, dalam keadaan baca Quran. Apalagi matinya saat mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang matinya kalimat terakhir yang meluncur dari lisannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, tempat dia kata Nabi adalah syurga. Pastikan kalimatnya betul, la ilaha illallah. Jangan la ilah, jangan la ilaha, jangan pula la ilaha illallah, itu juga salah. Yang betul la ilaha illallah. Ilaha itu gabung, la ilaha illallah. Karena apalagi kalau cepat-cepat, saya selalu menyimak itu orang baca zikir berarti la la it, la la it. Apa dibaca ni? It. Ini kalimat yang sangat sakral. La ilaha illallah. Lakinu mautakum, talkinkan mereka yang mati-mati itu, kata Nabi. Apa yang diajarkan? La ilaha illallah. Jangan ibu-ibu tambah kalimatnya. Kadang-kadang ibu-ibu mengucapkan itu kepada suami, panjang pula dramanya. Bang, kuambo bang, abang kalau memang kan berangkek bang, silahkan. Pokok abang tanang. Ingat ya bang, anak-anak ambo yang menjaga. Jangan banyak banam kok dimahnya. Langsung kepada sasaran. La ilaha illallah. Itu aja. Tak usah ada kalimat-kalimat yang lain. Ini banyak pula kok ada dosa-dosa yang tersembunyi ya bang, katanya. Itu waktu hidup, waktu sehat. Kalau perlu tiap malam menjelang tidur ni kita memberi maaf dan meminta maaf. Ibu dan bapak yang berbahagia, jadi sering-sering mengucap la ilaha illallah. Ada lagi orang yang setiap pagi solat duha, jatuh di rumah, dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, alat-alat nak dipasang, tiba-tiba sadar beliau. Sebentar Pak Dokter, ada apa Pak Haji? Saya belum solat duha. Solat duha beliau dulu. Selesai solat duha, berpulang ke rahmatullah. Jadi Allah membangunkan beliau hanya untuk solat duha. Ada orang hanyut, tapi masih tertolong.
tapi badannya sudah mulai lemas. Tertolong, dibawa oleh tim, dia minta bertemu ibunya. Dipertemukan dengan ibunya, sampai bertemu ibunya, dia minta izin, "Bu, saya boleh enggak meletakkan kepala saya di pangkuan ibu?" Diletakkannya kepala di pangkuan ibunya, dia minta Al-Quran, dia baca Quran. Sambil baca Quran, kepala terkulai, Quran pun terletak, rupanya berpulang ke rahmatullah di pangkuan ibu. Jadi mudah sekali kematian. Saya ditemui oleh seorang anak muda laki-laki di Masjid Simpang 3. "Ayah Pak Ustaz tadi malam berpulang ke rahmatullah dalam solat tahajudnya. Sedang solat tahajud, sedang sujud, wafat." Jangan sampai wafat ketika mampuk meja domino. Ketika bertamu bala anam, mati pula. Macam mana itu? Saya bukan menakut-nakuti yang main-main domino, tidak ya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hidup dengan mati itu begitu tipis. Pagi orang sehat, sore mati. Malam orang ketawa-ketawa, pagi mati. A mysterious problem. Tapi orang yang selalu ingat mati itu Allah mudahkan dia mati. Padahal mati itu ibu dan bapak begitu dahsyat. Lam yalqa banu Adam syai'an qattu khalaqahu Allahu asyadda alaihi minal maut, kata Nabi. Tak ada yang paling berat yang dipikulkan kepada Bani Adam sedahsyat Allah Ta'ala menimpakan kematian. Jadi yang paling dahsyat itu kematian. Macam mana kematian itu Pak Ustaz? Pertama ibu dan bapak, kematian itu bagaikan dikuliti hidup-hidup. Bapak ibu kan belum pernah dikuliti, tapi kita diharamkan, bahkan dilaknati oleh Nabi orang yang menguliti kulit kayu. Kecuali memang takdirnya kayu itu yang diambil kulitnya. Mana contohnya kayu yang diambil kulit manis. Tapi mengambil kulit kayu agar dia mati, itu hukumnya haram. Kan sering orang tuh bukan menebang, dibuangnya kulit kayu itu agar kayu itu mati pelan-pelan. Dua perangai yang dikutuk oleh Nabi. Pertama, orang yang membuang kulit kayu. Yang kedua adalah orang yang membuang bangkai ke jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah melakukan itu. Karena sakitnya mati itu dikuliti. Saya usia 11 tahun, ayah terbakar. Sekujur tubuh ayah terbakar. Hidup api di badan ayah itu. Ayah tetap dalam keadaan sadar. Tapi ketika kulit yang melepuh itu ditanggalkan, itu langsung tak sadarkan diri. Disitulah saya menyimpulkan, berarti kulit dikelupaskan jauh lebih sakit daripada terbakar sekalipun. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau nak tahu bapak sensasinya, kalau ada kulit kuku ni tanggal, ada kulit dari kuku ni tanggal, coba ditarik 3 cm ke atas, itu tak bisa diucapkan rasanya. Itu baru menanggalkan kulit dari kuku. Bagaimana kalau dikuliti? Yang kedua, sakitnya mati itu bagaikan mencabut tulang kering daripada daging yang basah. Tulang kering, daging basah, tentu menempel dia. Dicabut tulang kering itu, macam mana rasa-rasanya? Kita jangankan mencabut tulang kering daripada daging yang basah, mencabut duri. Duri masuk ke dalam jari, tak tahu kita kapan masuknya. Tiba-tiba dah menanah saja dia. Tengok baik kok ada hitam di tengah-tengahnya. Mencabut tu meleleh, dibuatnya 2 air tu. Mulai air mata sampai air hidung. Padahal cuma duri kecil. Hanya duri kecil. Rupanya kemasukan durinya tak begitu sakit, tapi mencabut durinya sakit. Nah, sakitnya mati itu bagaikan mencabut tulang kering daripada daging yang basah. Yang ketiga, sakitnya mati itu ibu dan bapak rahimakumullah,
Bagaikan dibacok dengan pedang di tempat yang sama, dibacok dengan pedang di tempat yang sama pula, sampai 300 kali bacokan pedang. Kita jangankan dibacok dengan pedang di tempat yang sama. Kalau ada bapak ibu terluka bapak ibu pergi, bapak ibu ke masjid, lalu terbenturlah luka itu ke sandiang meja ceramahnya, itu seahli-ahli zikir orang belum tentu zikir yang keluar itu. Walaupun dia ahli zikir, belum tentu zikir yang keluar tuh. Apalagi dibacok dengan pedang di tempat yang sama. Maka efeknya orang yang mengalami mati itu terjadi 4 hal. Pertama, dalam waktu sekejap berubah bentuk dia, hilang aura hidupnya, hilang tampan dia, hilang cantik dia. Yang nampak itu adalah jenazah. Bahasa lainnya, mohon maaf agak kasar, bangkai. Berubah bentuk. Kulit putih menguning, kulit hitam mengabu-abu dia. Jadi belum pernah kita mendengar orang lagi bercakap, makin mati bapak itu makin ganteng, belum pernah. Yang ada paling-paling macam orang tidur aja Pak Ustaz. Tapi pernahkah kita menengok orang yang betul-betul wajahnya itu bercahaya, tenang? Ada. Tapi makin mati makin ganteng tak ada. Yang kedua, selain berubah bentuknya, keluar aroma busuknya. Biasanya 3 jam setelah kematian aroma badan sudah mulai keluar. Makanya setiap pemandi jenazah itu selain menyediakan air berupa macam warnanya, berupa pula aroma dan wewangiannya, yang paling penting menambahkan kapur barus. Karena yang bisa melawan aroma busuknya jenazah itu adalah kapur barus. Kadang dikasih kapur barus pun tak mempan, terpaksa dikasih kopi. Tapi kopinya saja nggak pakai susu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka ditanya orang kepada para ulama, berapa lama sebaiknya penyelenggaraan jenazah itu selesai? Kata para ulama, sebaik-baiknya penyelenggaraan jenazah itu tidak melebihi 5 jam. Jadi orang yang wafat jam 9 pagi itu jam 2 siang selesai dikuburkan. Jadi tidak ada sunnahnya membawa jenazah pulang kampung ke Teluk Kuantan. Tidak ada sunnahnya membawa jenazah pulang kampung ke Pariaman, apalagi ke Pasaman. Saya punya emak, punya ayah, punya adik-adik dekat 60 kilo Bangkinang. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, di mana abi mati di situ kalian kuburkan. Kalau matinya di Pekanbaru, kuburkan Pekanbaru, jangan bawa Bangkinang. Kalau matinya Bangkinang, jangan bawa ke Pekanbaru, kuburkan Bangkinang. Kalau matinya di Saudi, karena saya bolak-balik ibu dan bapak, kuburkan di Saudi, jangan dibawa kemana-mana. Jadi di mana tempat mati, di situ dikuburkan. Ini ada pula mati di Pekanbaru, dibawa pula pulang kampung ke Teluk Kuantan. Dikiranya malaikat yang nanya di Pekanbaru dengan Teluk Kuantan beda. Kadang sampai berkelahi keponakan dengan anak kandung. Keponakan berkelahi dengan anak kandung. Keponakan ini memaksa mamaknya ini saya sebut Teluk Kuantan ini contoh saja. Harus balik kampung ke Taluk, ke Kampar Kiri, ke Pariaman. Sampai di sana, mohon maaf, ada dia rutin datang. Jangankan ke kuburan mamak dia, ke kuburan amak kandungnya tiba-tiba tidak ada. Coba kalau kita mau jujur, siapa kita yang masih rutin datang ke kuburan ayah mak kita? Amak kandung, ayah kandung awak tuh. Orang mengaji kita nih, apalagi yang tak mengaji. Ibu dan bapak rahimakumullah.
Yang ketiga, orang mati itu patah tulang pinggangnya. Tulang pinggang itu disebut patah karena kalau orang dalam keadaan hidup, ini tulang pinggang, ini tulang ekor, dimasukkan tangan ke dalam leher, lewat dia kalau dia masih hidup. Kalau dia terlentang semasa hidup, lewat dia. Tapi orang mati, tulang pinggang ini jatuh dia, dimasukkan tangan ke belakang pinggang dia, tak lewat dia. Ada enggak penyakit yang bisa mematahkan tulang pinggang selain mati? Enggak ada. Nah, begitulah dahsyatnya kematian. Penutup, orang mati itu, ibu dan bapak rahimakumullah, keluar cairan dari tubuhnya. Ke depan pipis namanya, ke belakang buang air besar namanya. Maka salah satu yang sunnah dalam memandikan jenazah itu menekan perut perlahan, tapi sungguh-sungguh menekannya, hingga kemudian bekas-bekas sisa-sisa perjuangan sakaratul maut itu bisa dibersihkan. Makanya yang paling baik memandikan jenazah itu dua, selain orang yang paham. Pertama adalah keluarga, yang kedua adalah keluarga yang sejenis. Jadi kalau yang wafat ibu, sebaiknya yang memandikan dia nomor satu suami dia. Kalau yang tak sejenis, nomor satu suami dia. Kalau yang sejenis, yang paling bagus tuh anak kandung perempuan dia. Kalau yang wafat itu laki-laki, siapa yang paling baik memandikan jenazah dia? Istri dia. Orang yang boleh saling memandikan semasa hidup, dia yang paling baik saling memandikan setelah mati. Selain istrinya, Pak Ustaz, biasanya istrinya tak ikut nih. Istri itu yang paling baik. Jadi perempuan yang paling baik memandikan laki-laki istri, bukan anak. Laki-laki yang paling baik memandikan perempuan suami dia. Makanya bapak-bapak hobilah memandikan ibu semasa hidup. Itu sunnah loh. Tidak pun memandikan utuh, belajar saling bantu membantu. Sunnah Nabi SAW romantis berumah tangga itu diawali ketika mandi. Jadi orang yang bisa saling mandi memandikan semasa hidup, itu yang paling afdal, saling memandikan setelah wafat. Suami telah wafat Ustaz, maka anak yang sejenis dengan dirinya, anak perempuan untuk ibunya, anak laki-laki untuk ayahnya. Karena mohon maaf, yang akan ditampung nih tempat aurat yang paling sensitif. Tapi ini kalau disampaikan kepada orang banyak orang tak mau menerima. Kenapa demikian? Sekali kau memandikan ayah Hawa, kenapa sekali kau? Sepanjang kau waktu. Maka mumpung bisa memandikan ibu karena dia sakit, mandikanlah. Bisa memandikan ibu karena beliau tak bisa berbuat apa-apa, mandikan. Bisa kita memandikan ayah kita karena dia terbatas langkahnya setelah tuanya, mandikan. Jangan menunggu mati. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Masya Allah, memang level-level Al-Munawwarah ini kan tingkat pemahamannya baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, 3 menit lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kaji ini masih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sehat badan panjang umur. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.